moderator yang akan memimpin acara webinar ini. Semoga kita semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus Utomo Sugianto selaku Ketua KPSI, Dr. Endaro Nawulan, serta sumber menyampaikan ini kepada hadirin yang telah antusias untuk berpartisipasi pada webinar malam ini. Nah, tema webinar hari ini adalah Stop Stigma Skizofrenia yang akan disampaikan oleh Dr. Nawulan. Selain itu, tidak lupa juga terima kasih kepada PT Novel yang telah mensponsori acara webinar hari ini. Tentu saja PT Novel sangat mensupport acara-acara kesehatan seperti kesehatan jiwa dan mental. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu terkait rundown webinar pada malam ini. Jadi acara akan dibuka oleh Pak Bagus Utomo selaku Ketua KPSI. Kemudian acara dilanjut dengan penyampaian materi oleh Dr. Endaro Nawulan dan akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Lalu saya juga ingin share screen terkait tata tertib yang akan berlaku di webinar hari ini. Nah, berikut tata tertib peserta webinar. Jadi yang pertama, peserta wajib mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan menonaktifkan mikrofon selama presentasi narasumber. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat, jadi bisa langsung saja tulis di kolom chat. Kemudian peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara dengan fitur mengangkat tangan atau raise hand. Peserta juga wajib mengisi form absensi sebelum meninggalkan webinar untuk mendapatkan e-sertifikat peserta. Sebelum acara dimulai, akan ada sambutan dari Pak Bagus Utomo selaku Ketua KPSI. Kepada Pak Bagus, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada narasumber Dr. Endaro Nawulan, SPKJK, Mbak Anjani Widi Sintia, apoteker yang telah hadir dalam kegiatan ini, serta semua para peserta yang juga telah hadir pada event kali ini. Kami ucapkan terima kasih juga pada Novel Pharmaceutical Labs yang telah menjadi sponsor kegiatan ini, yang berdampak positif besar untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa. Kedua, perkenankan saya memperkenalkan diri dan KPSI, saya Bagus Utomo, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. KPSI adalah support group buat orang dengan skizofrenia dan keluarga, serta orang yang peduli kesehatan jiwa. Saya sendiri adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Kami memberikan edukasi pada pasien gangguan jiwa dan keluarga agar bisa saling dukung menuju pemulihan, serta melakukan edukasi publik agar peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat soal kesehatan jiwa menjadi lebih baik. Kegiatan webinar kali ini topiknya adalah Stop Stigma Skizofrenia, topik yang sangat penting buat kita semua karena kita nanti ketika mengalami skizofrenia atau keluarga kita mengalami akan berhadapan dengan stigma ini di tengah masyarakat. Mudah-mudahan edukasi ini menjadi sinar yang menerangi jalan kita untuk menuju pemulihan di masa depan. Semoga suatu saat pulih bisa dicapai dan kita bisa menata lagi keluarga yang lebih harmonis dan berbahagia kembali. Karena itu mari kita ikuti seminar web ini dengan penuh perhatian agar mendapat manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih atas kepedulian teman-teman semua. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan juga jangan lupa ikut menyebarkan manfaatnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan ini, webinar ini saya buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bagus atas sambutannya.
Oke, mari kita mulai saja ya ke acara kita hari ini, yaitu webinar edukasi skizofrenia dengan tema Stop Stigma Skizofrenia. Kepada Dr. Endah, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Anjani. Selamat malam Pak Bagus dan para rekan di KPSI, juga PT Novel. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga menyapa mental health sosial saya, etik ya. Sobat etik, apa kabar? Selamat malam. Ya, kali ini kita akan membahas tentang skizofrenia. Mungkin Mbak Anjani bisa share screen. Yes. Dari yang awal, ini tolong dari yang pertama. Ya, selamat malam. Apa kita lanjutkan? Nggak apa, terdengar suara azan, nggak apa-apa ya? Bagaimana? Ya, oke. Kita akan membahas tentang skizofrenia. Anda tahu Jonas itu adalah peraih Nobel. Dia seorang gangguan skizofren. Dan perjalanan hidupnya ini dibuat suatu film yang cukup terkenal waktu itu. Filmnya adalah Beautiful Mind. Jonas ini seorang peraih Nobel dan gangguan skizofrenia. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan, saya meninggalkan pikiran delusion saya dan kembali ke pikiran diri saya yang real dan konvensional, serta dia memfokuskan pada penelitiannya bidang matematika. Slide. On slide. Iya. Kenapa skizofren itu harus stigma, sedangkan Jonas cukup sukses di bidangnya? Stigma ini pada seorang skizofren itu mendapatkan perlakuan stigma negatif dari masyarakat. Stereotipik, jadi pandangan beberapa kelompok, prasangka buruk, dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan dampak yang negatif pada pasien skizofrenia. Mereka sulit berinteraksi sosial dengan masyarakat, sulit mendapatkan pengobatan, dan kualitas hidupnya semakin menurun. Slide. Kenapa ada stigma? Stigma ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang gangguan skizofrenia. Stigma negatif ini berupa dicap sebagai orang gila, dan bahkan banyak untuk lawakan, olok-olokan orang gila. Nah, mereka aja menyebarkan stigma negatif ini dan beranggapan bahwa skizofrenia adalah kutukan. Skizofrenia dikaitkan dengan spiritual. Jadi keluarga juga merasa aib kalau ada anggota keluarganya mengalami skizofrenia. Dilakukan pemasungan, direndahkan, dikucilkan. Penderita skizofrenia lebih sering menjadi korban dibandingkan pelaku kekerasan. Ini 1:6. Jadi 6 kali lipat menjadi korban. Kenapa adanya stigma ini? Nah, itulah pentingnya edukasi dan pengetahuan masyarakat mengenai skizofrenia. Slide. Sebelum kita ke skizofrenia, kita tahu dulu apa itu sih gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah keterbatasan, kekurangan kemampuan untuk melaksanakan suatu aktivitas hidup sehari-hari. Yang biasanya dilakukan, dia membutuhkan perawatan diri untuk kelangsungan hidupnya.
Contoh orang yang mengalami gangguan jiwa terdapat sindroma perilaku tertentu. Saya contohkan misalkan orang yang mengalami gangguan jiwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Orang katakan, oh kok nggak nyambung ya? Karena dia bicara sering tidak nyambung, agak kacau, menjadi penderitaan dan mengalami hendaya fungsi di sosial dan pekerjaannya. Dia mengalami disabilitas. Slide. Setelah kita tahu apa itu gangguan jiwa, saya akan menjelaskan urutan klasifikasi gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang di sini kita lihat ranking tertinggi, ranking 1, itu mempunyai gejala yang banyak. Jadi semua gejala yang di bawahnya itu terdapat di urutan pertama. Itu kita sebut hierarki. Semakin atas semakin luas gejalanya. Urutan yang pertama, gangguan jiwa, ini disebabkan karena adanya kerusakan organ. Biasanya yang terbanyak adalah organ otak. Jadi kita sebut gangguan mental organik. Gangguan mental disebabkan karena gangguan organ. Misalkan adalah atrofi sel-sel otak, terjadinya demensia, Alzheimer, atau vaskuler. Sehingga dia lupa, bicara kacau, bisa ada waham juga. Atau seorang yang mengalami kecelakaan, trauma kapitis, dia lupa ini di mana, dengan siapa, itu kita sebut delirium. Dan urutan kedua adalah gangguan mental perilaku akibat zat adiktif seperti amfetamin, metamfetamin, alkohol, dan golongan-golongan adiktif lainnya. Di sini bisa mengakibatkan seseorang menjadi diam, murung, atau agresif. Atau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, schizophrenia menduduki urutan ranking ketiga dari gangguan. Setelah itu gangguan mood, suasana perasaan yang naik dan turun, kita sebut manik dan depresi, gangguan cemas, gangguan tidur, gangguan kepribadian, dan gangguan-gangguan lainnya yang dijumpai pada masa kanak awal dan remaja akhir. Slide. Setelah kita tahu urutan dari schizophrenia, nah kita harus tahu apa sih itu schizophrenia. Schizophrenia adalah gangguan mental berat yang bersifat kronis, ditandai dengan halusinasi, waham, bicara kacau, perilaku kacau, dan gejala negatif. Saya jelaskan sedikit di sini. Halusinasi adalah pasien mengalami satu keadaan yang dia rasakan melihat sesuatu, tapi orang lain tidak melihatnya, atau mendengar suatu bisikan-bisikan dari telinga. Jadi halusinasi ada dua sistem, visual atau auditorik, melihat atau mendengar, yang membuat pasien jadi ragu-ragu, tidak bisa mengontrol dirinya. Atau waham. Waham adalah keyakinan yang salah, yang dia pertahankan, yang tidak sesuai dengan latar belakang kebudayaan. Misalkan yakin dia diracunin, yakin ada yang mau jahatin dia. Ya, banyak jenis-jenis waham lainnya. Dengan adanya waham atau halusinasi, pasien tidak bisa mengontrol dirinya atau dia tidak bisa melihat secara realita. Sehingga perilakunya bisa kacau, bicaranya juga tidak nyambung, bahkan sampai kacau. Nah, ada beberapa kasus yang memang makin memburuk, gejalanya negatif. Tidak mau keluar, tidak mau bersosialisasi, tidak mandi, mengurung diri. Individu dengan schizophrenia umumnya mengalami kesulitan membedakan antara real yang nyata dan tidak nyata. Nah, di sini kita lihat, kita sebut reality testing ability-nya mengalami gangguan. Slide. Bagaimana prevalensi schizophrenia? Ini yang di tahun 2002. Nanti kita bandingkan prevalensi di bawahnya di tahun 2000. Tahun 2002 saat ini populasinya sekitar 1,1% dari populasi penduduk dunia. Dan ada 24 juta orang di dunia yang menderita schizophrenia. 50% penderita schizophrenia tidak mendapatkan penanganan yang layak. Slide selanjutnya.
Ya, di sini kita bandingkan tadi 2002, di sini 2019 masih 20 juta atau 1%. Makin tahun makin meningkat ya. Nah, populasi pria lebih banyak daripada perempuan. Biasanya dijumpai onset mulai gangguan itu sekitar umur 20 tahun dan akhir 20 tahun. Namun saat ini banyak kasus-kasus yang dijumpai awal remaja, belasan tahun, 11 tahun, 15 tahun sudah cukup kita jumpai prodromal dari schizophrenia. Menurut prevalensi di Indonesia, di Bali dan di Yogyakarta, NTB ini mempunyai populasi schizophrenia tertinggi. Slide. Apa sih penyebabnya schizophrenia ini? Memang tidak ada secara pasti faktor-faktor yang berpengaruh. Ini banyak dugaan-dugaan. Jadi multifaktorial. Faktor genetik, biokimia, neuropatologi, sirkuit neuron, metabolisme otak, elektrofisiologi, psikoimunologi, psikoneuroendokrinologi. Jadi cukup banyak, multifaktorial. Slide. Kalau kita lihat tipenya, schizophrenia ini ada 5 tipe yang terbanyak. Yang terbanyak adalah schizophrenia paranoid. Schizophrenia paranoid, pasien ini yang paling menonjol adalah gangguan waham atau delusion dan halusinasi. Yang terbanyak adalah berupa suara atau bisikan-bisikan. Suara itu bisa mengomentari, berdiskusi, berargumen terhadap pasien. Misalkan pasien mau memasak, suara-suaranya mengatakan, masak melulu, pasti nggak enak. Terus dia berargumen, saya kan coba belajar, saya buka YouTube, iya pasti kamu nggak enak. Dan ini mengganggu aktivitas pasien. Pada pasien paranoid, biasanya fungsi kognitifnya cukup baik dibandingkan schizophrenia lainnya. Dan prevalensinya schizophrenia paranoid tertinggi. Dia tidak mengalami kesulitan bicara, katatonik, ataupun perubahan sifat yang mencolok. Tipe yang kedua adalah schizophrenia hebephrenic atau disorganized. Ini fungsi otak yang terburuk, jadi kerusakannya cukup parah dibandingkan paranoid. Paranoid adalah fungsi otaknya masih cukup baik. Di sini disorganized atau kita sebut hebephrenic, dia terdapat penurunan fungsi otak yang cukup besar, kita sebut regresi utamanya. Gejala yang terlihat regresi terdapat kekacauan dalam berbicara, bertindak. Sedangkan jenis tipe yang ketiga adalah schizophrenia katatonik. Schizophrenia katatonik ini mengenai motorik. Jadi otot-otot bisa kaku, mutisme, diem saja tidak bergerak, atau dia agresif, hiperaktif. Atau juga dia kita jumpai dengan mengulang kata-kata, mengulang perilaku. Ini yang terkena adalah bagian motorik. Sedangkan yang undifferentiated itu tidak bisa dimasukkan kategori paranoid atau hebephrenic atau katatonik. Tipe yang terakhir yang tersering juga adalah residual. Schizophrenia residual adalah kita sebut gejalanya adalah negatif yang menonjol atau sisa-sisanya. Pasien ini tidak lagi dijumpai gejala waham halusinasi yang menonjol. Walaupun dulu sudah ada riwayat waham halusinasinya, tapi sekarang minimal. Yang menonjol adalah gejala negatif, dia menarik diri, tidak bersosial, bicaranya kurang banyak, tidak ada semangat, miskin ide. Ini gejala di residual. Slide. Tadi kita sudah ketahui banyak faktor yang menyebabkan schizophrenia. Karena di sini saya di bidang medis, saya akan mengerucutkan penyebabnya adalah perubahan zat kimia otak atau kita sebut neurobiokimia otak. Adanya penurunan serotonin pada mesokortis dan mengakibatkan gejala negatif, dan peningkatan dopamin pada mesolimbik mengakibatkan gejala positif. Slide. Nah, di sini lebih jelas lagi, serotonin yang menurun akan mengakibatkan gejala negatif. Dia menghambat aktivitas zat dopamin.
kadar serotonin yang merendah, meningkatkan dopamin sehingga meningkatkan gejala-gejala positif. Slide. Nah, gejalanya seperti apa sih gejala positif dan negatif? Gejala positif itu terdapat adanya waham atau delusi atau keyakinan, halusinasi. Waham dan halusinasi mengakibatkan bicaranya tidak nyambung, tidak teratur, terdapat miss, dan perilakunya juga tidak terkontrol. Nah, biasanya gangguan positif ini disertai tumpang tindih dengan gejala psikiatri lainnya seperti kecemasan, gangguan panik, gangguan mood atau agresif. Itu semuanya dikarenakan dopamin yang meningkat atau zat kimia otak yang kita sebut dopamin meningkat. Kalau dopaminnya menurun, ini mengakibatkan gejala negatif, adanya apatis, diam, tidak mau bicara, jarang, responnya tumpul, menarik diri, tidak mau bergaul. Dan ini biasanya tumpang tindih dengan gangguan depresi, fungsi kognitif atau konsentrasinya menurun, dan gangguan tidur. Slide. Sebenarnya selain gejala positif dan negatif, di skizofrenia juga kita jumpai simptom-simptom lainnya seperti agresif, afektif. Namun yang terpenting sekarang penelitiannya mengarah pada simptom kognitif. Sehingga perusahaan obat berlomba-lomba mengadakan penelitian bagaimana mengatasi skizofrenia, mengatasi gejala negatif dan positif, tapi fungsi otaknya atau kognitifnya tetap cukup baik dan bertahan mampu seperti sedia kala. Slide. Bagaimana sih perkembangan penyakit ini? Biasanya dari sehat terus mengalami perburukan. Pasien saya mengeluhkan anaknya baru ikut ospek. Senang-senang. Ospeknya di daerah, tapi mendadak kok bicara kacau. Kemungkinan apakah anak saya kesambet ya dok ya? Nah ini harus kita berikan edukasi pada keluarga. Kenapa? Biasanya keluarga tidak paham. Sebelum terjadinya kondisi akut atau full blown, biasanya pasien-pasien skizofrenia itu sudah mengalami gejala prodromal. Premorbidnya seperti apa sih? Biasanya dia kurang banyak teman, nggak mau bicara kurang, tidak mau bergaul. Dan kondisinya ibunya pikir, aduh memang karakternya kayak gitu, pendiam, introvert. Nah ini didiamkan. Ibunya atau orang tuanya tidak mengevaluasi. Tadinya dia pinter, juara. Dengan diam, tidak bergaul, kok nilainya jadi turun, jadi turun, jadi turun. Padahal itu sudah terjadi premorbid. Premorbid ini bisa berlangsung antara 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau ini didiamkan, orang tua tidak tahu, nah terjadilah gejala awal onset. Bisa terjadi waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau. Dan gangguan skizofrenia ini sangat cepat perburukannya. Dia progresifnya sangat buruk kalau tidak diobati dengan baik. Nah, bisa menjadi kronis karena memang skizofrenia adalah gangguan yang kronik. Jika tidak diobati, fungsi otak atau kognitifnya makin menurun. Dan ini berdampak di usia lanjut, yang memang ada penurunan fungsi otak ke arah dimensianya lebih buruk lagi. Slide. Nah, biasanya kita tidak menduga-duga, oh ini skizofrenia. Kita juga harus, kita sebagai psikiater mempunyai pedoman, buku pedoman untuk mendiagnosis skizofrenia. Kita bisa gunakan pedoman dengan PPDGJ 3 atau DSM-4. Pasien yang diagnosis skizofrenia minimal ditandai dengan adanya waham atau delusi, halusinasi, bicaranya agak kurang nyambung atau janggal, perilakunya juga kurang terorganize, atau gejala negatif atau penarikan diri. Slide. Bagaimana sih penata laksanaannya? Penata laksanaannya memang harus secara komprehensif.
Mohon maaf, slide sebelumnya. Ya, data dari WHO mengatakan skizofrenia merupakan salah satu penyakit non-fatal yang mengakibatkan beban bagi penderita, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini diduga karena skizofrenia bersifat kronis dan angka remisinya rendah. Perlu penata laksanaan yang komprehensif, responsif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Slide. Nah, kita lihat bagaimana sih penanganan skizofrenia di tahun 1960 itu hanya dipikirkan dia bisa mengurus diri, tidak agresif, melukai orang atau melukai diri sendiri. Nah, di era tahun 1970-an sudah ada desinstitutionalization atau dia diadakan suatu perawatan. Nah, di tahun 1990 perawatan ini sudah berfokus pada terapi pencegahan kekambuhan dan meminimalkan gejala positif. Di tahun 1990 targetnya mencapai stabil dengan waktu yang lama dan berkurangnya gejala negatif. Kenapa? Karena ketika gejala negatif ini sudah mendominasi, skizofrenianya itu makin memburuk karena fungsi otaknya makin tidak membaik atau tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, saat ini kita di era 2000, kriterianya kita bisa mengukur remisinya dengan baik. Jadi obat-obat ini kita bisa rencanakan kapan dia sembuhnya, kapan membaik fungsi otaknya, kapan bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Slide. Kita lihat rekomendasi menurut EPA. Dia mengatakan harus mempunyai target mengurangi dan menghilangkan gejala, memaksimalkan kualitas hidup atau fungsi dia beradaptasi, mempromosikan, mempertahankan pemulihan recovery-nya karena akibat pengaruh gangguan. Slide. Oke, kalau kita lihat fase dari skizofrenia dan tujuan pengobatannya, ada fase stabil, ini mempertahankan remisi atau dia bisa mengontrol gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memantau tentang pengobatan dan apa yang menjadi side effect. Fase stabil itu mengurangi stres, memfasilitasi pengurangan gejala yang berkelanjutan dan konsolidasi, mengurangi resiko kekambuhan dan mendorong proses pemulihan. Fase akut, ketika pasien kacau, full blown, ini kita usahakan mencegah bahaya, mengendalikan perilaku, membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya, mengurangi keparahan gejala, menentukan dan mengatasi penyebabnya, merencanakan perawatan jangka pendek dan jangka panjang. Slide. Oke, optimalisasi pengobatan tiap individu berbeda. Jadi kita usahakan treatment ini mengurangi gejala dengan obat-obatan dan kita lakukan juga rehabilitasi, melatih kemampuan sosial, memberikan dukungan, tetap dia harus bekerja, tidak diperlakukan sebagai orang sakit. Dan ini bisa mengurangi beban penyakit, beban pengobatan karena dia bisa beraktivitas. Working memory membantu fungsi otaknya membaik dan dia bisa pulih kondisinya seperti semula. Slide. Tentu saja dalam dunia kedokteran kita memperhatikan dalam pemilihan pengobatan yaitu pasien, penyakitnya, lingkungan, formulasi obat, interaksi obat dengan metabolisme, apakah ada gangguan metabolis, efikasi, tolerability, efek samping. Semua yang efek samping ini kita harapkan ringan, termasuk jangka pendek, efek samping jangka panjang, mempertimbangkan. Slide. Ya, ada beberapa faktor dengan pengobatan dari psikiatri meningkatkan berat badan, menjadi gangguan metabolik. Kalau dia ada diabetes, malah nanti memperparah sehingga kita menentukan obat-obat yang tidak memperberat penyakitnya. Slide. Terapi skizofrenia memang pada utamanya kita mengarah ke simptom positif dan negatif, tapi kita juga jangan lupa penyertanya atau komorbidnya seperti depresi, cemas, fungsi otak yang menurun. Kita harus juga berikan obat-obat antidepresan, anti cemas untuk fungsi otaknya. Kita bisa beri beberapa golongan
yang meningkatkan fungsi kognitifnya seperti donepezil. Slide. Oke, terapi farmakologi itu ada jenisnya, yang tipikal, yang kuno itu untuk gejala positif, waham halusinasinya, seperti haloperidol, klorpromazin, flunazepam, atau yang terbaru, golongan atipikal. Dia bisa mengatasi gejala positif dan negatif seperti risperidon, olanzapin, quetiapin, aripiprazol, dan lainnya. Slide. Ya, mengapa harus menggunakan obat antipsikotik terus-menerus sih? Nanti ketergantungan loh anak saya. Nah, di sini kita harus berikan edukasi. Tadi saya sudah katakan, skizofrenia merupakan penyakit yang kronis. Itu sama halnya dengan hipertensi, diabetes, sakit jantung, yang hanya bisa mengendalikan dirinya atau berfungsi dengan baik dengan pengobatan yang terus-menerus. Antipsikotik yang terus-menerus bukan kecanduan atau ketergantungan, penggunaan terus-menerus relatif aman, apalagi di tangan oleh seorang ahlinya. Dan kontrol obat dan psikoedukasi membantu mengendalikan efek samping yang tidak diinginkan. Slide. Bila mana keluarga Anda atau teman Anda mengalami gejala serupa yang telah saya jelaskan tadi, segera bawa teman Anda ke tenaga medis yang ahli atau psikiater. Apa yang Anda harus lakukan bila terdiagnosis skizofrenia? Kontrol teratur ke psikiater dan penggunaan obat harus teratur. Ini dibuktikan dengan penggunaan obat yang teratur, pasien makin berangsur membaik dan bisa pulih, bisa beraktivitas dan bersosialisasi seperti semula. Slide. Mengapa saya harus kontrol teratur dan psikoedukasi? Karena membantu mengontrol pengawasan obat dan efek samping, memberikan edukasi pada keluarga tentang penyakit pasien sehingga bisa membantu pasien untuk lebih cepat pulihnya, dan pasien juga bisa beraktivitas seperti semula. Slide. Sekian saja, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa dapatkan informasi setiap bulannya kita mempunyai webinar atau Zoom gratis di Etik Official, atau yang tidak sempat melihat bisa dilihat di Etik Channel. Sekian, terima kasih, saya serahkan ke Mbak Anjani. Oke, baik. Terima kasih Dr. Enda atas penyampaian materinya ya. Sangat bermanfaat sekali ya, Dok. Semoga para peserta webinar kali ini dapat menambah pengetahuan terkait skizofrenia, dan juga semoga setelah pemaparan materi tadi, stigma terkait skizofrenia ini juga berangsur berkurang di Indonesia. Nah, mungkin bisa kita langsung lanjut saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, mungkin jika para peserta ada pertanyaan, bisa langsung saja chat di kolom chat, atau juga bisa langsung menyalakan fitur raise hand. Kak, boleh langsung nggak? Boleh, boleh. Jadi lupa. Oh ya, Dokter Enda tadi pemaparannya cepat sekali ya, dokter ya. Saya jadi ngikutinnya susah. Dokter, tadi ada 10 gangguan jiwa. Skizofrenia tuh masuk ke 3. Kalau yang lain-lain itu bisa nggak dokter perlihatkan sekali lagi, terus jelaskan secara singkat. Kalau autism itu masuk ke gangguan jiwa yang mana, Dok? Kenapa? Yang autism. Oh, autism. Tidak usah nggak usah ditampilkan. Kalau saya sebutkan pelan-pelan bisa, Hana? Oh ya, boleh. Terima kasih. Yang pertama, jadi gangguan jiwa tuh hierarki tertinggi sampai ke bawah. Yang tertinggi itu semua gejala di bawahnya ada. Yang pertama adalah gangguan mental organik. Jadi gangguan jiwa diakibatkan adanya kerusakan organ. Terutama yang terbanyak adalah organ otak, bisa organ lainnya seperti jantung, pankreas, dan lainnya. Itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Saya contohkan tadi gangguan yang dari otak, misalkan orang demensia, pikun, itu otaknya atrofi. Gangguan jiwanya, dia bisa bicara kacau, adanya waham, perilakunya ngaco. Nah, kalau gangguan organ lainnya, misalkan dia sakit jantung, berdebar keras, dia mengakibatkan cemas nih. Jantung saya takutnya
parah terus saya meninggal. Nah, itu disebut gangguan mental organik. Itu yang tertinggi, gangguan mental karena organ. Gangguan yang kedua, gangguan mental disebabkan zat-zat adiktif. Penggunaan narkoba, amfetamin, metamfetamin, alkohol, opioid, ganja yang berlebihan, itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Yang terbaru adalah gorila, sinte, metamfetamin sinte. Itu bisa mengakibatkan seperti gangguan skizofrenia. Jadi dia ada waham dan halusinasi, kita sebut psikosis, psikotik karena zat yang sinte. Itu karena zat-zat yang adiktif. Itu golongan yang kedua. Hierarki kedua. Hierarki ketiga, golongan skizofrenia dan gangguan waham. Nah, ya sudah itu dijelaskan. Skizofrenia dan gangguan waham itu ya, skizofrenia dan gangguan waham itu terdapat gangguan realita. Jadi tidak nyata. Dia tidak bisa membedakan apakah ini realita atau tidak realita. Karena adanya halusinasi. Dia melihat sesuatu yang hanya lihat dia, yang orang lain tidak lihat. Nah, yang seterusnya di bawah skizofrenia memang lebih bagus. Yang makin bawah kondisinya makin bagus. Itu gangguan waham, gangguan mood atau suasana perasaan. Yang Hana tanyakan gangguan autis ya. Autis itu di golongan gangguan 9 dan 10. 9. Yang ke-9, gangguan perkembangan pada masa kanak awal dan remaja. Dan kalau tidak diatasi dengan baik, autis ini bisa berkembang menjadi gangguan mood atau gangguan lainnya. Begitu. Terima kasih dokter. Dok, kalau seumpamanya dulunya kecil autism, terus kemudian udah membaik, tidak minum konsumsi obat, menjelang putus ya? Halo? Halo? Mbak Hana suaranya Dok, terima kasih dok. Tadi yang autism, maksudnya saya kan dulu terkontrol gitu loh. Menjelang dewasa, kalau tidak pakai farmakologi, akan berbalik lagi atau bagaimana itu dok? Kalau autisnya sudah tertangani dengan baik, mungkin ada gejala sisa. Itu gejala sisa mungkin dia mesti diberikan occupational therapy. Jadi peningkatan fungsi kognitif. Karena autisme itu jenisnya juga ada ringan, sedang, berat, tergantung area yang terkena. Dia kurang konsentrasi, jadi harus dilatihkan pelatihan untuk okupasi, untuk konsentrasi, atau dia tidak bicara komunikasi dengan baik, dilakukan terapi bicara, tergantung gejala sisa. Tapi kalau dia belum bisa membaik, memang harus pengobatan. Kenapa? Karena fungsi otak itu tidak diperbaiki dengan baik. Di masa kanak awal sampai remaja akhir di 18, itu struktur otaknya tidak bisa membaik dengan sempurna. Jadi sebelum di 18 harus dikejar. Makanya golden period otak tuh 2-5 tahun, itu yang pertama. Kalau tidak kekejar, di 5 ke 10 tahun itu yang kedua. Yang ketiga 10-18. Di atas 18 sudah tidak bisa terkejar dengan baik kalau sudah ada kemunduran fungsi otak. Sehingga makanya diberikan long term, jangka panjang, supaya fungsi otaknya bisa kembali menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Kemudian bisa kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ke Pak Damasus Felix, bisa langsung menanyakan ke dokter. Iya, makasih Mbak Hana ya. Mbak Anjani. Saya mau tanya gini dokter. Karena saya ini awam soal penyakit ini, atau soal bukan penyakit atau gangguan inilah ya, soal skizofrenia atau gangguan mental dan sebagainya. Karena saya mengetahui ada teman saya gitu ya, saya mungkin karena dulu memang dia itu orang yang habis pemakai, lalu kemudian dia seperti mengurung diri gitu ya, jarang berkomunikasi dengan sosial, dan akhirnya dia
sejak SMA gitu sampai sekarang ya, SMA itu mungkin 2007 lah ya, 2000 sampai sekarang tuh dia masih mengurung diri, belum berani keluar atau berinteraksi sosial gitu. Nah, tadi disebutkan kan juga ada kita bisa membantu dengan terapi sosial gitu ya, terapi sosial. Nah, terapi sosial yang seperti apa sih? Kalau orang seperti saya kan orang awam nih, jadi kan kalau dokter kan mungkin langsung, oh jadi kamu harus ini. Tapi kami sebagai orang awam ini bisa membantu apa gitu ya? Sebagai orang awam yang peduli nih sama dia, paling tidak dia harus hidup secara sosial kan gitu. Soalnya kalau dia mengurung diri terus ya artinya kasihan juga nanti gitu ya. Kasihan Umur berapa juga itu temannya Pak Damasus? dia sekarang mungkin umur berapa ya? Belum sampai 30 sih. Kalau sekarang mungkin ya 25, 26 mungkin ya. Tapi ini ya apa? Saya tahu sih itu udah agak lama ya. Tapi karena saya juga kerja di luar kota, jadi saya tidak monitor. Tapi kemudian saya balik lagi ke rumah lah, saya menemui itu dan masih seperti itu gitu. Jadi saya merasa apa sih yang bisa saya lakukan untuk dia gitu ya. Gitu Iya. Dok. Langsung jawab Mbak Anjani? Atau nunggu beberapa peserta? Mungkin bisa langsung jawab saja. Langsung jawab. Oke Pak Damasus. Di sini saya sudah jelaskan tadi, karena ada zat-zat kimia otak yang kita sebut serotonin dan dopamin, biasanya kalau menarik dari diri tadi serotoninnya terlalu rendah, sehingga fungsi otaknya tidak bisa maksimal. Kalau Pak Damasus paksakan untuk treatment sosial, nanti saya jelaskan. Paksakan, percuma, karena dia tidak ada respon dari struktur otaknya. Jadi yang terbaik adalah diberikan terapi sehingga serotoninnya meningkat. Setelah meningkat baru kita berikan terapi. Terapi sosial maksudnya dia bisa bersosialisasi. Contohnya hal yang simple. Keluarga harus membuat dia mau berkomunikasi. Katakanlah 2-3 menit dalam sehari. Keluarga yang lebih aktif. Biasanya pasien-pasien ini tidak bisa mengelit atau tidak bisa mengambil sikap. Sehingga kita yang harus membimbing, mengelit, membawa dia untuk mau aktif berkomunikasi. Jadi sebaiknya sih dibawa ke dokter untuk ditingkatkan serotoninnya. Tergantung. Kalau serotonin tadi terlalu rendah, Pak, otaknya itu cepat rusak. Nah, kalau kerusakannya sudah meluas, memang agak sulit. Apalagi Bapak katakan sudah cukup lama. Tapi Bapak jangan khawatir, banyak obat saat ini cukup baik. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan serotoninnya dan struktur otak yang rusak bisa diperbaiki. Nah, dari itu setelah bisa cukup baik fungsi otaknya, dia bisa menerima perintah, ajakan, tapi kalau tidak bisa diatasi dengan baik fungsi otaknya, kita ajak, kita perintah, struktur otaknya sudah turun, udah rusak, tidak bisa bereaksi apapun begitu Pak. Oke. Ya. Artinya perlu pertama nih ya. Halo dokter, maaf. Berarti langkah pertama setidaknya itu harus ke dokter gitu ya atau psikiater itu ya. Betul. Jadi kita sebagai orang di luar keluarga tapi peduli gitu ya, artinya kita kan juga temen nih atau orang itu lihat kayak gitu kan juga kita, aduh kok gini ya, kasihan kan. Betul. Gitu ya. Iya, jadi kita merasa apa sih yang bisa kita bantu ketika mereka itu harus bersosial, berkomunikasi dengan orang asing gitu ya. Kan bukan mau merendahkan, tetapi kalau mereka itu tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, nanti suatu saat orang di sekelilingnya atau sudah meninggal, lalu siapa mereka gitu. Itu kan kekhawatiran itu kan ada itu. Ya. Dokter. Ya betul, jangan khawatir Pak. Semoga kerusakan otaknya tidak terlalu luas, jadi bisa diatasi dan bisa kembali fungsinya seperti semula. Setidaknya bisa merawat diri dan mau berkomunikasi dengan keluarga gitu. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Sama-sama Pak, selamat malam. Oke, baik. Kemudian mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan pada kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan ya.
Yang pertama, saya akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Syarifah Rose. Bagaimana cara membedakan simptom negatif dan simptom depresi? Kemudian pertanyaan kedua dari Hidayati. Bagaimana cara termudah untuk mendeteksi seseorang bergejala atau terkena skizofrenia? Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Rizky. Dok, apa bedanya overthinking dengan skizofrenia? Karena dari dulu saya selalu overthinking atau argumen di dalam kepala. Dari mana kita bisa membedakan antara pikiran biasa atau skizofrenia? Silakan dokter, dapat dijawab. Oke. Tadi ditanyakan bagaimana membedakan simptom negatif dengan depresi. Depresi, jadi skizofrenia itu kelompoknya di atas depresi, hierarkinya. Jadi ada gejala di bawahnya itu semua ada. Yang bedanya depresi dan skizofrenia adalah simptom negatif dari skizofrenia. Depresi kalau dia tidak berat, depresi ringan atau sedang, realitanya masih cukup baik. Kalau skizofrenia, saya sudah katakan tadi, yang hierarki nomor 2, skizofrenia dan gangguan waham, itu realitanya terganggu. Adanya waham, halusinasi, perilaku kacau, bicara kacau. Dia menarik diri, tidak mau berkomunikasi, afeknya tumpul, datar. Tidak ada inisiatif, miskin ide. Kalau depresi, moodnya yang turun, hilang minat, hilang semangat, gak ada energi, ya, gangguan tidur, banyak tidur, kurang tidur, banyak makan, kurang makan, pesimis, masih ada ide-ide bunuh diri atau kematian. Jadi struktur otaknya masih bagus, masih ada inisiatif. Kalau yang simptom negatif itu inisiatif tidak ada, miskin idenya. Walaupun idenya buruk ya depresi, tapi ada keinginan, ada idenya. Kalau di skizofrenia yang simptom negatif tidak ada keinginan atau ide-idenya. Itu perbedaannya. Yang kedua apa tadi? Gejala terdeteksi gejala terkena skizofrenia. Oke. Sangat mudah. Skizofrenia dibandingkan semua gangguan lainnya sangat mudah. Cirinya adalah sudah nggak nyambung. Bicaranya tidak nyambung. Perilakunya nggak nyambung. Saya contohkan saja, saya punya pasien, dia sedih setelah pengobatan, dia sadar, dia kuliah, nilainya bagus, juara. Dia nomor 1 duduk di bangku, di urutan lini pertama nih, paling depan. Cuman ketika dosennya mengatakan sesuatu joke, yang temannya ketawa biasa, dia ketawa, wah, tidak terkendali. Atau kalau dia kesel, ngamuknya luar biasa. Dia mengatakan ke saya, dokter saya sadar, tapi nggak mampu. Nah, sangat mudah membedakan pasien yang sudah skizofrenia akut atau full blown, atau udah adanya gejala gangguan. Itu perilakunya tidak bisa terkontrol, bicaranya juga tidak nyambung. Karena dia ada halusinasi dan waham. Begitu. Namun saya kasih kode, saya kasih jembatan keledai ini. Saya kasih Anda yang cepat sekali bahwa ini skizofrenia akan kambuh atau keluarga Anda mengalami mau ke skizofrenia, 3 gejala utama yang tidak diketahui oleh orang awam. Pertama, dia sulit tidur. Hati-hati, mulai sulit tidur, dia menarik diri, gelisah, ketakutan. Nah, itu hati-hati, gejala awal mau menjadi skizofrenia. Nah, tadi apa bedanya overthinking dengan skizofrenia? Overthinking terus-terusan itu kita bisa bedakan. Kalau skizofrenia, makanya saya tanyakan, ada suara terus-menerus mendesak, suaranya di sini atau di sini. Skizofrenia kebanyakan di sini. Overthinking di sini bisa dikategorikan penyakit mental yang lainnya, kita sebut obsesi. Jadi terus pikirannya intrusif, mendesak, kamu tidak bisa mengendalikan. Kuncinya apa? Kamu sadar ini salah. Skizofrenia, kalaupun ada overthinking, dia tidak sadar.
karena dia tidak bisa membedakan realita. Nah, yang overthinking ini dia sadar ini salah tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Begitu, Mbak Anjani. Oke, baik. Tulis lagi pertanyaan. Jawabannya, kemudian saya pilihkan pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Indah Permatasari. Selamat malam, Dok. Saya ingin bertanya apa yang membuat seseorang dokter berpikir bahwa seseorang dapat mendapatkan remisi dari obat-obatannya. Lalu apa yang mempengaruhi seseorang dapat relapse dan cara agar ia tetap bisa survive dalam kondisi tersebut? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Dok. Oke, remisi dari obatan. Ya, kondisinya membaik, dia bisa beraktivitas, dosis obat makin menurun. Ingat ya, jangan dibilang di psikiatri kamu ketergantungan obat seumur hidup. Beda loh. Saya bukan mengecilkan. Coba Anda tahu orang yang gangguan diabetes, kena gula darah, itu minum obat makin tua makin meningkat dosisnya. Di psikiatri, kalau membaik, itu dosis obat menurun. Dan kita lakukan drug holiday. Biasanya obat-obat ini kita harus berikan 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kalau sudah bagus. Terus apa remisi menyebabkan remisi? Yang kedua apa? Yang kedua adalah apa yang dapat mempengaruhi seseorang dapat relapse? Apa yang menyebabkan seseorang dapat relapse? Oke. Ya, dan bagaimana seseorang dapat mendapatkan remisi dari obat-obatannya? Dapat relapse itu begini. Biasanya kalau seseorang skizofrenia mengikuti aturan pengobatan dari psikiaternya selama setahun, itu obatnya itu sudah cukup kokoh di plasma level dan struktur otaknya tadi serotoninnya sudah membaik. Nah, ini biasanya jangan berhenti mendadak. Kita harus lakukan drug holiday. Atau kalau mau aman pakai maintenance. Seminggu cuma 2 atau 3 kali di malam hari. Sehingga kalaupun terjadi relapse tidak begitu parah. Ya. Bagaimana survive dari relapse itu? Jadi survive-nya ya Anda harus aware, mengenali stresor apa yang membuat Anda jadi gangguannya meningkat. Misalkan pelajaran yang sulit, atau bos di kantor, atau ada family yang konflik. Nah, di sini Anda mengenali gejalanya. Makanya bukan hanya farmakoterapi, psikoterapi didampingi psikolog akan melatih diri Anda. Bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana mengatasi misalkan, tugas kerjaannya tinggi, overload, nah tekanannya berat, nah itu timbullah skizofrenianya. Awal timbulnya apa? Anda sulit tidur, gelisah, nah timbullah waham halusinasinya. Harusnya Anda mengenali ketika Anda udah mulai sulit tidur, komunikasikan dengan bos atau rekan kerja. Kayaknya ini agak berat saya untuk menyelesaikan deadline dalam waktu yang pendek dengan pekerjaan yang begitu banyak. Nah, Anda harus bisa belajar mengkomunikasikannya supaya tidak relapse lagi. Oke, baik Dok. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Suaranya agak kecil. Iya. Apakah sudah jelas, Dok? Iya. Oke. Selanjutnya saya pilih pertanyaan lagi. Iya. Yang pertama, pertanyaan dari Elka Kurniawan. Selamat malam, Dok. Anak saya 8 bulan lalu didiagnosis skizofrenia. Setelah berobat dan minum obat teratur, sekarang kondisinya sudah pulih dan stabil, tidak ada lagi gejala halusinasi dan delusi. Obat yang diminum yaitu risperidon, clozapine, trifloperazine, dan heximer. Dari info yang saya baca antara obat risperidon, clozapine, trifloperazine mempunyai manfaat dan kegunaan yang sama dari 3 jenis obat tersebut. Pertanyaannya, kalau manfaat dan gunanya sama antara ketiga jenis obat tersebut, kenapa harus diberikan ketiga jenis obat itu sekaligus untuk diminum?
Karena ketiga jenis obat tersebut hampir sama khasiatnya. Apakah nggak menjadi berlebihan? Mohon pencerahannya, Dok. Iya, terima kasih Ibu Ella ya. Elka Kurniawan. Ya kan? Oke Ibu, saya salut Ibu tekun rutin mengobatinya. Nah, di sini kenapa ada jenis obat yang sama diberikan bersamaan? Apakah tidak berlebihan? Tidak Ibu. Jadi ada beberapa kondisi, ya tadi saya bilang, zat serotonin atau dopaminnya di Indonesia belum ada ukurannya. Di luar negeri ada tuh alatnya. Kita masukin seperti MRI, dikasih warna, wah ini derajatnya segini, sekian persen, ini sekian persen. Jadi kita berikan obat ini yang lebih banyak di sini, lebih banyak di sini. Alat itu sangat mahal. Sekali masuk, cek, tes itu sekitar 35 juta. Nah, di sini biasanya dari wawancara, observasi, assessment yang baik dari dokternya memberikan kenapa 2 risperidon dan triflufurazin. Risperidon membantu simptom negatif dan positif. Triflufurazin simptom positif. Sehingga kalau waham halusinasinya cukup kuat, mohon maaf apalagi ini golongannya generik. Biasanya golongan generik kadarnya terlalu lemah untuk tunggal. Biasanya kita untuk tahap awal mengejar struktur otak supaya tidak rusak. Jadi diberikan obat yang efeknya bersamaan jadi eskalasi sehingga zat serotoninnya meningkat, tidak merusak otak, dan dopaminnya juga menurun. Nah, itu alasannya kenapa dokternya memberikan efek obat yang sama bersamaan, tidak berlebihan. Karena satu, faktor obat generik itu kadarnya terlalu kecil, tidak sesuai dengan ukurannya, jadi kita harus beri bersamaan. Dan yang terpenting adalah fase akut itu diatasi segera. Kalau tidak, nanti struktur otaknya mengecil, dan fungsinya menurun. Lebih baik ditingkatkan dari awal, nantinya dokternya pasti akan menurunkan dosisnya secara perlahan. Begitu, Ibu El. Oke, baik dok. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Ibu Trierni Purwaningsih. Bagaimana cara mengatasi skizofrenia yang telah berhenti tidak mengonsumsi obat atas kehendak sendiri? Agak kecil suaranya, sorry. Oke. Saya ulangi ya dok. Bagaimana cara mengatasi skizofrenia yang telah berhenti tidak mengonsumsi obat atas kehendak sendiri? Mengatasi skizofrenia yang tidak konsumsi obat? Iya, betul. Tergantung kondisinya. Kalau akut, dia akan melukai dirinya atau melukai orang lain. Mohon maaf, makanya berita di TV, seorang ibu menggorok bayinya. Itu karena tidak diberikan obat. Waham halusinasinya cukup kuat, dia tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Saya waktu kuliah ada mahasiswa kedokteran ya, koas itu lagi stase di psikiatri. Pasiennya masih baru akut, baru diterima, baru diwawancara. Lihat dokter itu langsung dokternya dihantam kacamatanya masuk ke sini, kacanya pecah masuk ke sini. Nah, itulah bisa membahayakan orang lain atau dirinya sendiri karena waham halusinasinya. Namun kalau dia sudah diberikan obat atau kondisi akutnya sudah menurun, memang tidak membahayakan, tapi fungsi otaknya menurun. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, senyum-senyum sendiri, tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa merawat dirinya dengan baik, sehingga menjadi beban keluarga. Begitu. Oke, baik dok. Selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin dari yang sudah raise hand ini dari tadi Bu Titik, dipersilakan. Ya. Silakan Titik. Baik, terima kasih dokter pemaparannya sangat membantu sekali. Terima kasih juga Mbak Anjani. Di sini saya ingin bertanya. Oh ya, saya ingin cerita dulu. Saya adalah penyintas skizofrenia. Saya didiagnosis skizofrenia paranoid sejak tahun 2014 setelah saya lulus kuliah tepatnya. Kemudian saya tidak menjalani pengobatan. Saya mulai menjalani pengobatan rutin baru 1 tahun ini. Dan alhamdulillah
sudah lumayan stabil begitu. KKI sudah mulai stabil begitu. Terapi yang saya gunakan itu dulunya saya memaksa diri saya tetap bekerja, tetap mencari kesibukan walaupun kadang-kadang saya relapse, maksudnya overthinking, sering tidak bisa mengontrol diri. Saya tahu sebenarnya saya itu harusnya tidak. Saya tahu sebenarnya saya tuh seharusnya tidak mungkin stres atau apa, tapi saya tidak bisa mengendalikan seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah penyakit ini bisa menurun karena anak saya didiagnosis oleh dokter itu autism, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Titik. Saya salut Bu Titik, effortnya tinggi ya, semangatnya tinggi. Sebenarnya sih ada beberapa pasien saya juga sudah membaik pengobatan, dia melatih dirinya. Ketika halusinasi dia mengalihkannya dengan astagfirullah, astagfirullah, itu tidak benar, itu tidak benar, itu tidak ada. Atau dia nanya ke teman sebelahnya, itu benar nggak sih? Ada ngeliat orang enggak? Dia mengikuti realitanya daripada si non realitanya. Nah, memang jeleknya Bu, untuk perempuan biasanya gangguan ini akan muncul juga walaupun tidak ada stresor karena perubahan hormonal. Regulasi mens bulanan, hamil, melahirkan, ini akan memperburuk gangguannya. Nah, namun untuk pelatihan melawan ke arah realita kayak si Jonas itu, dia fokuskan ke realita. Si Nas itu, dia di film Beautiful Mind-nya, dia waktu ngajar muridnya, seperti ada yang melambaikan tangan, halusinasi. Iya, betul sekali. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul. Saya lawan aja, pokoknya saya bergerak. Pokoknya dengan saya lakukan bergerak seperti itu. Betul. Nah, tentang apakah ini menjadi keturunan genetik, kalau autis ya beda dengan schizofren. Cuman tadi saya bilang, autis bisa membaik atau dia bisa berkembang ke gangguan mental lainnya, bisa ke gangguan mood atau gangguan lainnya. Biasanya ibu memang sudah antisipasi, rata-rata premorbid seorang yang schizofren itu kurang banyak bergaul, kurang berbicara, dan menarik diri. Betul. Nah, itu mungkin ibu bisa ajak anaknya permainan-permainan yang dia sukai, yang lucu. Nah, kalau autis sering dilakukan eye contact. Jadi dia bisa melatih fokusnya dengan baik. Begitu Ibu Titi. Oh iya, baik. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Penjelasannya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta ya, jika ingin ada pertanyaan, mohon untuk sesuai dengan topik webinar hari ini, yaitu tentang stop stigma skizofrenia. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang raise hand, yaitu kepada Bu Divas Hedia Putri. Waktu dan tempat saya persilakan jika ingin bertanya. Oke, baik. Mungkin saya pilih yang lain. Selamat malam. Iya, malam. Ya, jadi saya Divas ingin bertanya pada dokter begini. Jadi saya menemukan beberapa jurnal untuk efektivitas dari obat atau terapi dari skizofrenia. Banyak, maksudnya beberapa kayak simpang siur gitu dok. Jadi kayak ada suaranya agak keras dikit Divas. Oh iya. Jadi ada yang mengatakan kalau misalnya generasi pertama memiliki keefektifan, tetapi efek sampingnya lebih besar, ataupun generasi kedua efektif tapi juga ada yang menelitikan juga QOL atau quality of life dari pasien lebih buruk gitu. Jadi apakah menurut dokter apakah perlu dilakukan penelitian atau masih perlukah terutama buat farmasi ataupun yang lainnya untuk meneliti lebih lanjut terkait efektivitas terapi ataupun efek samping, atau perlukah adanya penelitian lanjutan buat terapi dari skizofrenia ini dok?
Oke, Mbak Diva tanya dengan tentang efektivitas obat generasi pertama dan kedua ya. Efek samping lebih buruk daripada kemanfaatannya. Tidak. Kita utamakan adalah gejala apa yang menonjol. Kalau gejala positif yang terbanyak, mau nggak mau memang harus generasi pertama itu terbaik. Nah, sekarang ada generasi ketiga. Kalau gejala negatif yang menonjol, obat terbaru baru launching di Indonesia. Itu ada obat generasi ketiga. Jadi kalau menarik diri, tadi simptom negatif, ini ada generasi ketiga. Namun biasanya kita penggunaan generasi 3 belum banyak, tetap beberapa dokter akan mengkombinasi obat itu. Jadi jangan memikirkan efek sampingnya buruk atau tidak. Kita kejar adalah struktur otak. Kalau tadi serotoninnya menurun drastis, itu otak kita rongganya akan membesar di ventricle. Jadi di struktur otak ada bagian yang rongganya membesar, artinya otak kita mengecil, kemampuan atau kepintaran kita menurun. Jadi jangan lihat efek sampingnya, kejar fungsi otaknya membaik dengan cepat, baru kita turunkan, kita ganti ke yang lebih ringan efek sampingnya. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bisa kita lanjut pertanyaan berikutnya kepada Ibu Monika. Apakah ada? Ya, terima kasih Mbak Anjani. Ya, Dok, perkenalkan saya Monika. Kebetulan saya juga pasien dokter di Siloam. Ini maaf, yang bocor kah suaranya? Iya. Selamat malam, Dok. Ya, malam. Perkenalkan saya Monika, saya kebetulan pasien dokter juga di Siloam. Izin tanya dok, apakah memungkinkan seseorang yang telah didiagnosis gangguan waham atau depresi bisa cepat berkembang ke gangguan skizofrenia walaupun sudah dibarengi dengan konsumsi obat-obatan? Lalu hal apa saja yang bisa memicu berkembangnya gangguan tersebut padahal sudah dibarengi dengan konsumsi obat-obatan? Terima kasih dok. Oke. Gangguan depresi ada wahamnya tidak berkembang ke skizofrenia. Memang gejalanya sama, ada waham dan halusinasi. Namun yang mendominasi adalah moodnya, depresi. Ketika depresinya itu berat sekali, dia akan muncul waham dan halusinasi. Jadi beda dengan gangguan skizofrenia. Kalau skizofrenia yang mendominasi waham dan halusinasi, depresi efek tambahan. Itu yang membedakan depresi dengan skizofrenia. Apakah bisa berkembang? Tidak. Depresi tetap di depresi. Tetap di ranahnya depresi. Namun ketika depresinya terus berlanjut berat tidak diobati, waham halusinasinya itu terus-menerus, memang struktur otaknya bisa menurun, nanti jangka panjangnya memang tidak mendadak, mungkin beberapa tahun kemudian bisa berkembang waham halusinasinya yang cukup berperan lebih besar. Jadi kalau tidak diobati dengan baik, kalau diobati sih tetap di gangguan depresi, tidak menjadi skizofrenia. Begitu. Baik, terima kasih dok atas. Ya, sama-sama. Semangat Monik. Iya, terima kasih dok. Oke dok, ada pertanyaan selanjutnya dari Winda Alfiani. Ya. Halo dokter, terima kasih untuk materinya yang sangat menarik. Saya sedang meneliti bagaimana penyintas COVID-19 juga seringkali mengalami stigma berupa penghindaran yang diakibatkan oleh sifat dari penyakit itu sendiri sebagai penyakit menular. Jadi meskipun penyintas sudah sembuh, masyarakat cenderung masih melakukan penghindaran karena takut tertular. Nah, untuk kasus skizofrenia ini, apakah jika gejala mereka tidak terlihat atau tidak berat, apakah mereka memungkinkan untuk mengalami stigma juga, dok?
Oke. Ya, kalau gejalanya tidak berat, tapi ada sedikit penurunan fungsi otak, memang masih ada temennya ngatain, lu lemot banget sih gitu. Jadi dikatakan, lu kayak apa ya bahasa awamnya, garing lu nggak tune in lu. Nah, ini sepertinya bercanda, tapi bagi penyintas skizofrenia, dia rasa sensitifnya tinggi, sehingga membuat dia akhirnya enggan bergaul. Makanya memang bercandaan seperti lawakan di dunia media sosial, lo gila, lo gak nyambung, lo apa, memang itu sebaiknya sih kata-kata yang itu dikurangin ya. Kalau di luar negeri, ya terutama di Jepang ya, kalau public figure-nya itu kata-katanya kurang bagus, itu ada teguran. Karena dia menjadi image, menjadi panutan, menjadi identifikasi orang-orang yang cukup banyak. Nah, memang ada stigma itu, tapi tidak, kalau yang ringan, tapi tidak fatal bilang, lu nggak nyambung, lu gila, kayaknya lu lemot ya, lu on ya, kurang mandi ya, atau kurang apa. Nah itu ada sih pasien-pasien saya mengatakan, dok saya kan lambat dok ngertinya, aduh pahamnya susah. Bahkan yang jeleknya itu ada abuse ya dari teman sekerjanya, dibentak. Padahal dia tidak kelihatan, teman-temannya tidak tahu. Ini pasien saya cukup bagus, dia bisa bekerja, sampai sekarang masih bekerja, tapi dia tetap minum obat. Dia sendiri aware, kalau udah sedikit ada halusinasi, dia langsung minum obat dan dia tingkatkan dosisnya. Sebulanan membaik, dia turunkan lagi. Nah, biasanya pasien saya bilang mengenali gejalanya. Kalau kamu sudah mulai agak susah mencerna, memahami, nah mungkin serotoninnya sudah menurun. Karena serotonin menurun, konsentrasinya menurun. Jadi dia juga harus belajar mengenali gejalanya ketika ingin kambuh supaya tidak jadi stigma atau olok-olokan. Begitu. Oke. Begitu Winda. Gimana Winda? Kepada Bu Winda, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Suaranya enggak, masih di mute. Oke. Mungkin saya ingin menginformasikan terkait link form absensi, bisa langsung diisi di kolom chat. Sudah di-share linknya di kolom chat. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, dimohon untuk mengisi form absensinya terlebih dahulu. Oke, untuk masih ada waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Agak kecil Mbak Anjani. Oke. Nggak tahu di saya kok kecil sekali ini, sudah dipoakan. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Ibu Kristina. Apakah Bu Kristina ada? Ada. Selamat malam. Malam Ibu. Assalamualaikum Bu Dr. Enda. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Jani. Perkenalkan saya Kristina Saptarini, panggilnya Butin. Saya adalah pengelola UIL Duku 3, di mana kami membina orang-orang dengan gangguan jiwa dalam masyarakat yang telah mandiri dan sudah dapat berinteraksi. Namun sayangnya ketika saya melaksanakan tugas selama ini, saya melihat bahwa pihak keluarga kurang mendukung kepada terapi obatnya. Dan juga mereka merasa bahwa kanan kirinya, terutama tetangga, seringkali melakukan bullying atau stigma. Ada juga yang langsung to the point mengatakan atau menyebut dengan maaf, dasar orang gila, sering digituin. Jadinya mereka merasa bahwa kurang disupport, kurang didukung, dan seperti masuk dari pada golongan masyarakat yang nggak dipedulikan. Ada juga yang ODGJ yang di UIL itu udah sangat pandai, tapi dia merasa bahwa saya akan
melawan penyakit saya. Dan saya tidak akan minum obatnya. Dia berusaha seperti yang tadi Ibu Titik ya, ada yang namanya Ibu Titik ya tadi ya, yang mengatakan bahwa berusaha mengalihkan dengan istighfar. Nah ini mengalihkan dengan rajin sholat, tapi lama-lama kesini-sininya halunya kok tambah naik gitu. Saya udah sering kali mantau minum obatnya, tapi kan tidak bisa kepantau jelas karena Sabtu Minggu saya nggak bisa mantau. Sedangkan itu yang namanya, boleh saya sebut ya dok ya? Boleh ya dok? Boleh. Namanya Wingga Saputra. Dia tinggalnya di kos. Dan jauh daripada orang tuanya. Dia merasa kalau orang tuanya udah nggak peduli dan udah ngebuang ya. Nah, terus dia juga tidak disukai oleh ibu kos. Padahal sebut obat, kalau nama inisial aja. Oh iya, berarti kan kedengeran ya dok? Saya kira sebut obat, kalau nama inisial saja. Ya, iya dok, ya udah. Ya tadi namanya W ya dok, inisial W. Jadinya dia merasa karena kurang kepedulian dan masih dihina dan mendapat perlakuan yang tidak enak. Oleh karena itu dia memilih untuk saya udah ngalah, saya udah mandiri, saya udah sehat kok. Jadinya obatnya saya berusaha lawan untuk tidak minum obat seluruhnya. Jadi obatnya dipilih-pilih dok. Tapi memang untuk tingkat kepandaiannya bagus. Cuman kadang halunya itu sama ngeyelnya keluar. Kalau dia sudah semakin kelihatan kelelahan, pasti udah mulai ngeyelnya udah meningkat. Mungkin karena halunya. Terus saya mohon izin dok, bagaimana cara binaan saya untuk bisa mengendalikan diri bila mereka tetap mendapatkan perlakuan stigma yang tidak baik oleh masyarakat. Itu aja dok. Dan satu lagi dok, selama ini saya agak kesusahan juga dok, karena banyak yang suka ngerokok dok, jadinya fungsi obatnya seperti nggak ngaruh dok, kurang ngaruh. Jadi racun obat itu mengurangi kekhasiatan obatnya. Cukup sekian dok, terima kasih, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kristina, satu pertanyaan borong ya. Iya dok, maaf ya dok ya, muncul banyak. Terima kasih dok. Pihak keluarga itu memang benar. Pihak keluarga juga pernah cerita ke saya, ketika anaknya kambuh teriak-teriak, tetangganya marah, dasar keluarga gila tuh, jangan di sini, pindahin anak lo. Nah, sebenarnya memang tetangganya terganggu. Sebaiknya memang orang tuanya harus memperhatikan pengobatannya. Tadi yang seperti Ibu Kristina katakan, mereka malas kadang milih-milih. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak patuh, kita bisa inisiatifkan dengan penggunaan injeksi Bu per bulannya. Oh iya. Atau kalau yang murah ada per 10 harinya. Jadi dengan obat terus dibarengi dengan injeksi, lama-lama dilepas ya injeksi per 10 hari per sebulan. Itu ada sekarang itu. Nah, bagaimana dia bisa mengikuti arahan atau apa? Kalau tadi Ibu bilang nggak mau minum obat tapi halunya tetap tinggi, berarti kan kalau udah ingat, kalau udah ada waham halusinasi, itu terjadi kerusakan otak. Secepat mungkin waham halusinasinya dihilangkan. Kalau dia tidak mau, ya saya suka katakan, ya mau nggak mau lah. Dia makan mau, minum mau, ya udah makan minumnya dimasukkan dalam obat-obatnya. Supaya waham halusinasinya cepat menurun, karena kerusakan otaknya bisa teratasi. Terus bagaimana dia bisa meningkatkan diri untuk menghindar dari stigma. Ini tergantung kondisinya Bu. Kalau kondisinya sudah remisi, membaik, dia bisa kita latih. Kalau ada orang yang nyinyir itu, ya kamu bisa membuat lelucon. Iya, saya belum diajarin. Kamu kok gitu aja diajarin nggak ngerti. Iya, waktu itu saya nggak masuk pelajaran itu. Atau dia bisa dikatakan bercanda yang lain. Ya kalau gitu Bapak ajarin dong, Ibu ajarin dong.
Jadi dia coba membuat sesuatu tidak membuat dia beban, tidak serius, dia melakukan dengan sesuatu yang ringan, rileks. Nah, kalau dia sudah pandai memang bisa, tapi kalau ada waham halusinasi bagaimana? Tidak bisa. Struktur otaknya tuh tidak bekerja maksimal. Jadi dia tidak bisa kita atasi. Oh ya, kita ajari nanti kalau ada yang mengatakan nggak bisa, tetap obat. Karena saya bilang ini sama dengan penyakit diabetes, sakit jantung, hipertensi. Obat yang mengontrol tubuh mereka, obat yang mengontrol perilaku mereka. Tanpa obat mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kecuali kalau sudah kondisi gangguan waham halusinasinya teratasi, obat bisa dilakukan atau diterapi dengan secara drug holiday. Memang betul, rokok itu menurunkan dosis obat. Kenapa mereka suka rokok? Karena di dalam rokok, nah ini memang nggak boleh nggak boleh diungkapkan. Rokok tuh dia bisa menghayal, bisa menikmati. Jadi dia bisa membuat pengalihan. Jadi tenang, Dok. Iya, jadi tenang. Iya, gangguan halusinasi atau wahamnya. Dia bisa menghayalnya mendalam tanpa terganggu orang lain karena ada fokus pada rokok itu. Kalau dia tidak fokus, dia jadi gelisah. Wah, ada suara-suara. Kalau ini suara-suaranya pun bisa dia hayatin. Wah, seolah-olah dia di tepi pantai, suara gemuruh itu ada ombaknya. Jadi itu meningkatkan daya hayalnya. Namun memang rokok yang berlebihan akan menurunkan dosis obat itu sendiri. Rokok, alkohol, kopi yang berlebihan dosis obat akan menurun. Makanya saya anjurkan jika pasiennya tidak patuh, coba ibu bisa sarankan ke keluarganya untuk dilakukan injeksi gitu. Iya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Iya. Mungkin di sini ada, karena terbatasnya waktu hingga pukul 8:30, mungkin di sini ada pertanyaan terakhir. Mungkin dari Ibu Nur Halimatus Sadiah bisa langsung bertanya. Mungkin pertanyaannya singkat saja. Halo. Iya. Iya, malam, Dok. Ketika kita sudah menjalani pengobatan ya, tapi diagnosanya bipolar, sudah tangani dan sudah di fase maintenance ya, Dok. Terus dari diri kita udah usaha gitu, Dok, minum obat teratur, psikoterapi teratur. Tapi katanya ada juga efek samping dari obat katanya. Dulu pernah kena skizo cuma sebulan, tapi apakah efeknya ke bipolar itu masih ada atau tidak? Dan sudah 9 tahun minum obat ya. Saya quetiapin. Apakah dosis paling rendah quetiapin boleh dicoba, Dok? Soalnya udah mau 9 tahun gitu. Iya. Oke, Ibu Nur, saya kurang paham kalau Ibu didiagnosis oleh dokternya pernah kena schizophren 1 bulan, sekarang ke arah bipolar. Itu hal yang agak... Jadi bipolarnya, Dok. Kenapa? Jadi sebelum penegakan diagnos pernah ada salah diagnosa. Nah, sebulan itu dibilangnya schizo. Dan benar-benar gejalanya ke situ. Tapi setelah tegak diagnos, akhirnya saya bipolar affective disorder, fase mania dengan gejala psikotik. Nah, saya dosisnya stabil, Dok. Quetiapin berapa miligram? Dosisnya sekarang sudah 6 tahun ini 400 miligram. Sebelumnya sama Depakot, tapi tahun 2017 Depakotnya udah nggak diminum. Jadi bipolarnya 2013. 2017 stop Depakot dan fokus ke Seroquel. Ya, sejenis quetiapin.
gitu dok. Boleh minta uji emisi lagi atau gimana nih dok? Soalnya kan udah minum obat teratur, sudah psikoterapi teratur, halusinasi sudah hilang, waham sudah hilang, tapi cuma satu nih dok, overthinking sama kayak masih menarik dirinya kata orang gitu dok. Kadang-kadang masih negative thinking, katanya terlalu waspada jadinya gitu dok, terlalu jadi ketiga ya jadinya ya apa negative thinking. Saya paham Ibu. Ibu dengarkan saya ya. Sebenarnya membedakan schizofren dan bipolar itu mudah sekali. Awalnya gini loh. Kalau Ibu schizofren, yang duluan itu waham dan halusinasi. Suasana perasaan menyusul belakangan. Tapi kalau Ibu bipolar, yang lebih banyak suasana perasaan. Depresi apakah manik. Nah, waham halusinasinya muncul ketika depresinya berat atau di episode manik. Jadi tuan rumahnya mood. Waham halusinasi hanya tamu. Sangat mudah membedakan schizofren sama bipolar. Kenapa mesti salah diagnosis? Nah, yang kedua, bisa juga ibu mungkin bukan gangguan schizophrenia paranoid atau bukan bipolar, tapi ibu jenisnya schizoafektif. Schizophrenia dan waham halusinasinya sama kuat. Kemungkinan diagnosisnya, nah nanti ibu ikutin terus The Ethic Official, IG-nya kita. Kita sering mengadakan Zoom webinar gratis seperti ini. Kalau ibu nggak sempet, klik di Ethic Channel, itu rekaman-rekaman hasil Zoom ini. Jadi sangat mudah membedakannya apakah ibu bipolar, apakah schizofren, apakah schizoafektif. Nah sekarang poinnya, oke, lupakanlah itu diagnosisnya apa. Obatnya quetiapin 400 mg bisa diturunkan. Kenapa psikoterapinya tidak maksimal berjalan? Seharusnya kalau ibu psikoterapi, ibu diajarkan bagaimana ibu mengenali gejala, mengatasi tugas apa yang ibu harus lakukan ketika gejala itu timbul. Nah, mungkin ibu bisa minta lagi tadi ke psikoterapinya. Kita juga akan mengadakan training-training pelatihan modul-modul bipolar, modul depresi, modul BPD. Memang kita lagi menggodok modul itu, nanti kita di etik akan ada training-training ke arah karakter atau gangguan. Nah, ibu sangat mudah. Jadi ibu sendiri bisa memahami dengan mudah gangguan ibu ke arah mana. Gitu. Suaranya hilang? Ibu Nur Halimah. Mikrofonnya masih mati. Halo? Ya. Berarti boleh dicoba ya dok ya? Boleh, tapi turuninya perlahan ya Bu ya. Dari 400 ibu turunin di 350 atau 375. 375 turunin, diracik juga nggak apa-apa. 375 diturunin ke 350. Dituruninnya tiap 2-3 minggu, jangan langsung. Tiap 2-3 minggu turun perlahan. Tiap 2-3 minggu turun perlahan. Kalau belum bisa turun, stabil di situ. Nanti selanjutnya turun lagi. Jadi tiap 3 minggu turun dosis perlahan. Nanti lama-lama dosisnya kecil. Oke? Oke. Ya, sama-sama. Karena terbatasnya waktu, kita sudah waktunya sudah habis. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja tanya langsung ke Dr. Enda. Mungkin Dr. Enda dapat menyampaikan alamat praktik ataupun sosial media yang dapat dihubungi. Ya, atau DM ke Ethic Official di IG-nya. DM di IG Ethic Official. ETIQ. Seperti tulisan dokter, itu, ETIQ. Kita tolong diketik, dok. Ini dokter bagus banget, dokter hari ini. Dokter bawainnya bagus, lengkap. Terima kasih. ETIQ. Oh iya. ETIQ Official. Di IG-nya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Tiba saatnya kita di penghujung acara ya. Mungkin
statement terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatian dan antusiasme peserta semua. Dapat kita simpulkan ya, jika skizofrenia bukanlah suatu aib, dan orang dengan skizofrenia juga sangat memerlukan bantuan dan pengobatan. Oleh karena itu, janganlah ragu untuk datang ke psikiater terdekat. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Semoga acara webinar hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua dalam keadaan kondisi baik dan sehat, baik secara fisik dan secara mental. Selamat malam dan salam sehat jiwa. Terima kasih Mbak Anjani, terima kasih Pak Bagus, terima kasih KPSI, Novel, dan Ibu Bapak sekalian. Salam sehat jiwa dan Sobat Etik semuanya. Selamat malam. Selamat malam dokter, terima kasih dokter.